Jadi teman-teman, ibu ini menggunakan KB. Dia ini hamil ke-6, hamil ke-7, melahirkan 6 kali, dan 2 kalinya itu gagal KB ya. Gagal KB. Jadi dalam kondisi dia ini KB ber-KB tapi tetap hamil. Iya, begitu. Cuman tadi saya telisik lagi, apakah ibu terlambat Kak suntiknya gitu? Terlambat. Jadi dia terlambat suntik KB, terlambat kembali ya? Terlambat kembali suntik. Terlambatnya berapa hari waktu itu? Masih ingat? Lama ya. Ceritanya suaminya kan jarang pulang. Jadi mungkin datangnya dadakan ya. Iya. Datangnya dadakan, terus ngajak berhubungan. Baru sadar kalau belum KB. Jadi karena suaminya jarang pulang, jadi KB-nya nggak teratur ya. Iya. Nah, akhirnya hamil. Jadi dan dia dalam kondisi sudah disuntik ya guys. Jadi kemarin itu ada ibu-ibu yang bertanya, Bu, kalau saya KB dan ternyata hamil itu apakah berbahaya buat bayinya gitu. Nah ini ada ibunya, kebetulan gimana ibu? Sehat aja bayinya ya? Sehat, normal ya, kelahirannya juga normal. Jadi ibu-ibu yang misalnya maaf terlanjur ber-KB tapi ternyata hamil gitu, atau minum pil KB terus-terusan sebulan kemudian baru sadar bahwa dia hamil, gak masalah. Jadi tidak usah takut itu akan mengganggu perkembangan janinnya, atau takut akan terjadi kecacakan atau tidak ya. Karena ibu ini juga dua anaknya itu hamil dan dia ber-KB. Dan KB-nya yang suntik ada 3 bulan ya. Yang nomor 6 ini suntikan 3 bulan, jadi 3 bulan berkumpul sama suntikan di perut. Dia bilang 3 bulan berkumpul sama suntikan di perut. Jadi dia 3 bulan suntik sudah suntik, sebulan kemudian baru tahu kalau dia hamil. Nah gitu. Jadi obat di dalam tubuhnya, obat KB di dalam tubuhnya itu sekitar ada 3 bulanan menurut dia, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kalau yang sebelumnya berapa lama tahu setelah suntik KB, berapa lama tahu hamil? Sama 1 bulan. Yang lama itu 1 bulan juga ya. Jadi ibu-ibu yang suntik KB, tapi ya kalau bisa memang sekarang itu harus ke screeningnya itu harus ketat kalau sekarang. Jadi kalau dulu itu petugas itu sering memikirkan jarak jauhnya, terus ibu juga sulit kembali KB. Jadi kadang-kadang itu asal ibunya mengaku tidak tidak hamil, kadang-kadang kita suntikkan, atau ibunya kadang-kadang memaksakan diri harus disuntik karena dia takut kehamilan. Tapi kalau sekarang kan screeningnya ketat ya guys. Kalau misalnya tidak boleh, maksudnya terjadi keterlambatan ya harus PP test dulu ya, harus ini. Bahkan kadang-kadang juga sudah PP test ternyata hasilnya negatif, dan ternyata tetap terjadi kehamilan, itu juga bisa terjadi. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ibu ber-KB tapi ternyata terjadi kehamilan. 2 ibu anaknya ini sehat-sehat semua. Sekarang umurnya anaknya berapa? Yang nomor 5 itu sudah 7 tahun. 7 tahun. Yang nomor 6 4 tahun ya. Dan dua-duanya faktor gagal KB, bukan gagal KB ya, statusnya tuh ber-KB ternyata hamil gitu. Di usianya ber-KB tapi tetap hamil gitu, dan mungkin faktornya karena dia kembalinya nggak sesuai tanggalnya. Iya, sudah jadi baru hamil. Mungkin dia juga maksa-maksa bidangnya kali untuk itu. Iya Pak. Enggak juga. Kirain kan belum jadi kan. Kirainnya belum jadi ya. Gitu ya teman-teman, nggak usah khawatir. Dan ibu ini karena hamil yang ke-7, aku betul-betul memesan kepada dia untuk KB ya. Dan karena ini juga ibunya juga pengetahuannya juga bagus, di atas usia 35 berarti kehamilannya beresiko. Jadi ibunya nanti sudah berencana menggunakan KB setelah melahirkan. Iya. Pakai KB apa? Nanti tadi
Aku kira tadi sudah dia ngobrol, kira sudah memikirkan. Jadi Ya, suntik lah. suntik. Tapi Kalau suntik nanti sih cocok, cuma yang 3 bulan. iya, cuma kadang-kadang yang aku bikin aku turun kalau aku nggak pernah rutin. Gitu. Berarti nanti harus rutin. Harus rutin ya, suntiknya sesuai dengan jadwalnya. Iya. Ya. Sama yang itu rasa cocok. Karena ibunya anaknya sudah 7, tapi dia masih muda banget ya. Dan aku tuh ngelihatnya tuh masih semangat gitu, energik ibunya. Umur ibu ini adalah berapa? 34 tahun. Ya, masih semangat kayaknya. Anaknya 7, 6 guys. Dan 3 perempuan, 3 cowok. Tanpa program dia sudah 36, 3 cewek, 3 cowok begitu. Ya disyukurin ya. Nanti KB-nya betul-betul dikuatin tanggal kembalinya, karena banyak ibu-ibu yang informasinya kurang di zaman dahulu ya, iya kan, soal KB. Kalau sekarang kan lewat media sosial KB bisa dilihat ya. Nanti melihat vlogku ya, vlognya Bidan Tri ya. Rumus gitu ya. Oke teman-teman, ibu boleh kasih salam.